Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjutkan soal CASN P3K Jabatan Teknis Penata Layanan Operasional. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Mengapa pelaporan kinerja yang akurat dan tepat waktu sangat penting dalam layanan operasional? A. Untuk mengurangi jumlah karyawan. B. Agar perusahaan terlihat baik di mata publik. C. Untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid dan terkini. D. Agar laporan bisa disimpan sebagai arsip. E. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Jawabannya adalah C. Untuk memastikan keputusan ini diambil berdasarkan data yang valid dan terkini. Kita lihat pembahasannya. Pelaporan kinerja yang akurat dan tepat waktu penting untuk memastikan bahwa keputusan operasional dan strategis yang bisa diambil berdasarkan informasi yang relevan dan up to date, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merespon tantangan secara efektif. Next. Soal nomor 2. Apa risiko utama jika evaluasi kinerja tidak dilakukan secara teratur dalam bidang operasional? A. Peningkatan motivasi karyawan. B. Penurunan biaya produksi. C. Kesulitan dalam mengidentifikasi masalah operasional dan penurunan produktivitas. D. Peningkatan penjualan produk. E. Pengurangan beban kerja manajemen. Jawabannya adalah C. Kesulitan dalam mengidentifikasi masalah operasional dan penurunan produktivitas. Kita lihat pembahasannya. Tanpa evaluasi kinerja yang teratur, masalah dalam proses operasional mungkin tidak terdeteksi hingga terlambat, yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan efisiensi, serta kerugian jangka panjang. Next. Soal nomor 3. Pada penanganan layanan publik, metode terbaik untuk menangani keluhan pelanggan yang kompleks adalah A. Menyerahkan keluhan kepada petugas teknis. B. Mengarahkan pelanggan untuk mengisi formulir keluhan. C. Melibatkan manajer layanan langsung. D. Memberikan solusi langsung tanpa verifikasi. E. Meminta pelanggan untuk menunggu tanpa batas waktu. Jawabannya adalah C. Melibatkan manajer layanan secara langsung. Kita lihat pembahasannya. Masalah yang kompleks memerlukan eskalasi kepada manajer layanan yang lebih berpengalaman dan memiliki otoritas untuk memecahkan masalah secara tepat dan efisien, mengurangi waktu penyelesaian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Soal nomor 4. Proses dokumentasi layanan yang paling efektif dalam sistem operasional berbasis digital adalah A. Melakukan pencatatan manual untuk setiap transaksi. B. Menggunakan spreadsheet untuk memantau layanan. C. Mengintegrasikan sistem CRM dengan database internal. D. Menyimpan catatan transaksi di perangkat lokal. E. Mengarsipkan semua data di media fisik. Jawabannya adalah C. Mengintegrasikan sistem CRM dengan database internal. Kita lihat pembahasannya. Sistem CRM yang terintegrasi memungkinkan manajemen layanan untuk mengakses data pelanggan dan riwayat transaksi dengan cepat, meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian masalah, dan mempersonalisasi layanan. Next. Soal nomor 5. Komponen penting dalam Sustainable Agreement atau SLA untuk penata layanan operasional adalah A. Pengaturan jam kerja staf. B. Pengukuran kepuasan pelanggan. C. Definisi waktu respons dan waktu penyelesaian. D. Pembagian tugas harian. E. Peningkatan anggaran operasional. Jawabannya adalah C. Definisi waktu respons dan waktu penyelesaian. Kita lihat pembahasannya. SLA harus mencakup waktu respons dan waktu penyelesaian yang jelas untuk memastikan bahwa layanan operasional sesuai dengan harapan pelanggan dan perusahaan dengan standar yang dapat diukur. Oke guys, jadi itu dia contoh tutorial soal yang sudah kita kerjakan.
Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi yang soal ini dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.